Salam rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Indah Dewi Rahmadiani. Apakah perlu untuk kita berkenalan kembali? Oke, baik yang belum kenal ataupun yang sudah tahu, saya akan perkenalkan kembali nama saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Dewi Rahmadiani dengan NIM L1A119090 dari kelas R003 atau C dan merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, kali ini saya akan mengajak teman-teman kembali memahami materi tentang FSC, yang dimana kemarin kita sudah membahas mengenai PHPL, tentang SPLK, serta tentang IFCC. Maka kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas mengenai FSC atau Forest Stewardship Council. Oke? Baik, kita langsung saja memasuki materi dari FSC. Simak materi kali ini. Selamat belajar. Materi dari FSC atau Forest Stewardship Council, yang dimana dari materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang PHPL, sudah membahas tentang PLK, lalu yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang IFCC, maka sekarang kita membahas tentang FSC. Baik, sudah pasti materi yang saya buat kali ini dibuat oleh saya sendiri, Indah Dewi Rahmadiani, dengan NIM yang tertera dan merupakan asal dari kelas R003. Dengan dosen pengampu Dr. First Bambang Irawan ST MSc IPU. Dengan program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian semua membahas dari FSC sebenarnya apa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari FSC. Yang kedua, mengapa memerlukan sertifikasi FSC. Yang ketiga, tujuan FSC. Yang ketiga, prinsip FSC, dan yang terakhir, standar dan prosedur dari FSC. Baik, kali ini kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, pengertian dari FSC. Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih itu FSC gitu kan? Kenapa harus ada FSC gitu? Jadi FSC atau Forest Stewardship Council adalah sebuah organisasi internasional yang independen dan profit non pemerintah yang dibentuk untuk mendukung dan mempromosikan manajemen hutan bertanggung jawab atau sering disebut dengan Responsible Forest Management terhadap pengelolaan hutan di dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, serta berkesinambungan secara ekonomi melalui standarisasi. Dan dapat dijelaskan definisi dari FSC ini pun adalah sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasannya FSC ini merupakan organisasi internasional yang menyediakan sistem diakreditasi dan sertifikasi pihak-pihak ketiga yang independen secara sukarela. Dan sistem FSC ini pun memungkinkan pemegang sertifikat memasarkan produk dan jasanya sebagai hasil dari kekayaan lingkungan, lalu juga manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi di dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya. Pasti banyak sekali juga yang bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan definisi dari FSC itu sendiri. Maka sebenarnya mengapa memerlukan sertifikasi FSC itu? Sebenarnya apa sih pentingnya memiliki sertifikasi FSC? Ya,
Baik, kita bahas. Yang pertama, apabila memiliki sertifikat FSC, itu menandakan bahwa hutan Anda atau rantai pasokan itu dikelola secara bertanggung jawab, di mana Anda itu mematuhi standar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi maksudnya adalah dikelola secara bertanggung jawab itu yang dimana sesuai dengan pengelolaan hutan lestari, dengan mematuhi standar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lalu yang kedua, memastikan bahwa masyarakat setempat itu dihormati. Lalu juga melindungi habitat spesies, tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Dan memastikan pekerja itu dibayar dengan benar. Di mana seperti ini. FSC itu memastikan bahwa masyarakat setempat itu harus dihormati sebagai masyarakat asli dari area tersebut. Dan yang pasti ini juga menjamin untuk melindungi habitat spesies tumbuhan serta hewan yang terancam punah. Lalu juga memastikan pekerja itu dibayar dengan benar, jadi tidak menghalang-halangi hak pekerja di dalam membayar pekerjaannya itu. Lalu yang ketiga, saat Anda tersertifikasi, produk Anda itu dapat membawa label FSC, di mana label FSC ini tuh merupakan simbol terpercaya yang menunjukkan kepada konsumen dan bisnis bahwa Anda itu mengelola hutan secara berkelanjutan dengan melestarikannya untuk generasi mendatang atau operasi rantai pasokan. Ini adalah pengakuan publik atas tanggung jawab Anda. Jadi intinya adalah label FSC ini sangat membantu di dalam proses pengakuan atau pengakuan publik tentang produk yang sedang Anda pasarkan di lingkungan masyarakat. Inilah mengapa diperlukannya FSC itu sendiri. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai tujuan dari FSC sendiri. Maka tadi kita sudah menjelaskan mengapa harus ada sertifikasi FSC. Maka sebenarnya apa sih tujuan dari FSC itu sendiri? Baik, sebelum kita masuk ke dalam tujuannya, sebenarnya misi dibentuknya sistem FSC ini adalah untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan serta menguntungkan secara sosial dan ekonomis. Jadi tujuan dari FSC itu sendiri yang pertama adalah memajukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab secara global. Jadi maksudnya memajukan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab itu adalah bagaimana FSC ini memajukan pengelolaan hutan itu secara lestari yang berdampak secara global. Lalu yang kedua adalah pastikan akses yang adil ke manfaat sistem FSC. Harus adanya kepastian akses yang adil ke manfaat sistem FSC itu sendiri. Lalu yang ketiga, pastikan integritas, kredibilitas, dan transparansi sistem FSC itu sendiri. Lalu yang keempat, menciptakan nilai bisnis untuk produk dari hutan bersertifikat FSC. Jadi apabila sudah memiliki sertifikat FSC, maka apabila produk hutan itu sudah bersertifikat FSC, maka itu akan menciptakan nilai bisnis, di mana nilai bisnis itu adalah dapat meningkatkan nilai ekonomis itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah memperkuat jaringan global untuk mencapai tujuan 1 hingga 4. Jadi maksudnya memperkuat jaringan global adalah memperkuat hubungan antar negara, yang dimana FSC ini kan merupakan ruang lingkupnya besar atau internasional. Jadi bagaimana bisa
dia bisa memperkuat jaringan global ini untuk dalam programnya, yaitu pengelolaan hutan lestari atau sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Dari kelima tujuan di atas, sebenarnya tujuan-tujuan ini dipromosikan serta dikelola dan dikembangkan melalui 6 bidang program, yaitu di mana ada hutan, bajak balak, kebijakan sosial, pemantauan dan evaluasi, jaminan kualitas dan jasa ekosistem. Yang dimana yaitu mengklaim bahwa hutan yang dikelola sesuai standar, yaitu menawarkan manfaat bagi masyarakat lokal dan lebih luas, dan ini dikatakan mencakup udara dan air yang lebih bersih dan berkontribusi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Sebenarnya dapat kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung, FSC ini sebenarnya menangani masalah-masalah seperti pembalakan liar, penggundulan hutan, dan pemanasan global. Ya, dari beberapa laporan yang saya dengar, bahwasannya FSC ini menunjukkan efek positif pada pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan sosial dan politik. Lalu penggunaan logo atau penggunaan logo FSC ini tuh juga menandakan bahwa produk tersebut itu berasal dari sumber yang bersih, sesuai lingkungan, menguntungkan secara sosial, dan layak secara ekonomi. Jadi label FSC ini pun digunakan pada berbagai macam produk, baik yang kayu maupun non-kayu, dari kertas, furnitur, hingga batu-batan dan perhiasan, yang bertujuan untuk memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendukung kehutanan yang bertanggung jawab. Jadi kehutanan yang bertanggung jawab adalah kehutanan yang memang memiliki tujuan untuk pengelolaan hutan secara lestari serta memiliki sertifikat atau izin di dalam pengelolaannya itu sendiri. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai prinsip dari FSC. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan dari adanya FSC. Maka kalau sudah ada tujuan, maka harus ada prinsip yang ditetapkan di dalam FSC itu sendiri. Yang pertama, di mana adanya kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum ini adalah di mana organisasi itu harus mematuhi semua hukum yang berlaku. Jadi harus adanya kesinkronan antara organisasi dan hukum yang berlaku. Lalu adanya peraturan serta kesepakatan, konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah hak pekerja dan kondisi kerja, yang dimana organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja. Jadi organisasi ini pun harus menjamin atau harus berani menjamin untuk memelihara serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari si pekerja ini. Lalu yang ketiga adalah manfaat hutan. Manfaat hutan ini maksudnya adalah organisasi harus secara efisien mengelola berbagai produk dan jasa unit manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang dan berbagai manfaat sosial lingkungan. Jadi organisasi ini pun harus efisien di dalam pengelolaan produk dan jasa, yang dimana untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan dari ekonomi jangka panjang. Lalu yang keempat, dampak dan nilai lingkungan, yang dimana organisasi ini pun harus memelihara, melestarikan serta memulihkan jasa ekosistem dan nilai lingkungan dari unit manajemen, dan harus menghindari atau memperbaiki serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi organisasi ini pun harus yakin untuk memelihara serta melestarikan
serta memulihkan jasa ekosistem dan wilayah lingkungan manajemen, di mana harus menghindari atau serta mampu memperbaiki dan mengurangi dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu yang kelima, ada hak-hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat ini yang dimana organisasi ini harus mengidentifikasi serta menjunjung tinggi hak-hak adat dan hukum masyarakat adat atas kepemilikan, yang dimana sebenarnya lahan itu pertama dimiliki oleh masyarakat adat, maka organisasi ini pun harus menjunjung tinggi hak adat dan hukum masyarakat adat atas kepemilikannya. Lalu penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah, dan sumber daya yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan itu sendiri. Maka itu harus diidentifikasi dulu, terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, hubungan dengan masyarakat. Maksudnya hubungan dengan masyarakat adalah organisasi ini pun harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Jadi organisasi ini pun harus memikirkan juga bagaimana mempertahankan dan harus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari masyarakat lokal atau masyarakat adat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya tentang perencanaan dan pengelolaan. Maksud dari perencanaan dan pengelolaan ini adalah di mana organisasi ini harus memiliki rencana manajemen yang konsisten dengan kebijakan dan tujuan organisasi dan sebanding dengan skala, intensitas, dan resiko dari kegiatan pengelolaannya. Biasanya rencana manajemen ini harus diterapkan dan selalu diperbarui berdasarkan informasi pemantauan agar mendukung adanya manajemen adaptif. Lalu selanjutnya harus adanya pemantau dan asesmen, yang dimana organisasi ini harus menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam mencapai tujuan manajemen, dampak dari kegiatan pengelolaan dan kondisi unit manajemen. Biasanya dipantau dan dievaluasi sebanding dengan skala, intensitas, serta resiko kegiatan pengelolaan dalam kaitannya dengan penerapan dari manajemen adaptif. Dan selanjutnya adanya nilai konservasi tinggi. Sudah pasti di dalam pengelolaan hutan lestari pasti ada namanya konservasi, yang harus memiliki nilai konservasi tinggi. Jadi mana organisasi ini harus mempertahankan atau meningkatkan nilai konservasi tinggi di unit manajemen melalui penerapan pendekatan kehati-hatian. Jadi harus memperhatikan bagaimana kondisi konservasi yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Jadi harus mempertahankan serta meningkatkan nilai konservasi melalui penerapan pendekatan kehati-hatian. Jadi yang terakhir penerapan kegiatan pengelolaan. Di mana kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh atau untuk organisasi bagi unit manajemen harus dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dan memenuhi seluruh prinsip dan kriteria. Jadi, prinsip dari pengelolaan hutan itu kan harus memenuhi 3 aspek, harus memenuhi ekonominya, lingkungannya, serta sosialnya. Jadi, di mana penerapan kegiatan pengelolaan ini pun harus juga dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dan memenuhi seluruh prinsip serta kriteria yang ada. Kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai standar dari FSC. Yang pertama, standar dari FSC itu adalah mengenai P dan C FSC STD 001, di mana adanya prinsip dan kriteria FSC untuk forestry worship slip. Baru yang kedua ada namanya FSC STD 01003 tentang eligibility kriteria. Baru yang ketiga ada namanya FSC STD 20011
mana adanya evaluasi rantai penelusuran. Lalu yang selanjutnya ada namanya FSC STD 20002, yaitu struktur, isi, dan adaptasi lokal dari standar pengelolaan hutan generik. Lalu yang kelima ada namanya FSC STD 30005, yaitu merupakan standar untuk entitas grup dalam grup manajemen hutan. Baru yang keenam ada GIFSC STD 60004, adanya International Generic Indicator. Yang terakhir adanya FSC STD 60006 mengenai persyaratan proses untuk pengembangan dan pemeliharaan standar pengawasan hutan nasional. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di mana beberapa badan memiliki peran dalam pengembangan dan revisi dari suatu standar. Yang pertama yaitu harus adanya koordinator, di mana koordinator ini ditunjuk oleh Direktur Kebijakan FSC. Jadi Direktur Kebijakan FSC ini menunjuk koordinator untuk setiap proses pengembangan dan revisi. Biasanya koordinator akan memulai pembentukan kelompok kerja, termasuk penyusunan kerangka acuan dan rencana kerja, serta mengelola kelompok kerja dan forum konsultatif, dan akan bertanggung jawab untuk menyusun dokumen yang dipermasalahkan. Lalu yang kedua ada namanya kelompok kerja. Kelompok kerja ini adalah sekelompok anggota FSC yang terpilih dan atau ahli teknis dengan pengalaman profesional di bidang yang relevan. Biasanya ini juga tugas dari kelompok kerja ini adalah memberi nasihat dan memberikan masukan untuk pengembangan proses revisi dokumen normatif dari FSC. Lalu yang selanjutnya ada juga badan, yaitu bisa disebut dengan panitia acara. Panitia acara ini memiliki tugas untuk memandu serta mengawasi pengembangan atau revisi. Lalu yang keempat ada namanya forum konsultatif. Forum konsultatif ini tugasnya adalah memiliki daftar email pemangku kepentingan yang memilih untuk terlibat lebih dekat dalam pengembangan atau merevisi dokumen normatif FSC. Lalu yang terakhir ada namanya Komite Kebijakan dan Standar, di mana Komite Kebijakan dan Standar ini memiliki tugas untuk menelaah dokumen yang dibuat dan memberikan rekomendasi kepada direksi. Jadi tugasnya adalah untuk menelaah, memilih kembali dokumen yang dibuat untuk memberikan rekomendasi kepada pihak direksi. Kita masuk ke dalam pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengenai prosedur dari FSC. Ada 5 prosedur dari FSC itu sendiri. Yang pertama adanya aplikasi atau application, terus ada pemeriksaan dokumen, lalu juga ada namanya pra-penilaian, lalu ada penilaian, serta adanya penerbitan. Kita bahas satu persatu. Apa itu aplikasi? Yang pertama, aplikasi itu adalah di mana klien yang telah siap untuk disertifikasi mengajukan aplikasi dengan mengisi formulir yang disebut dengan application form untuk memastikan skop dan biaya sertifikasinya. Jadi di mana harus adanya pengisian formulir. Lalu yang kedua adanya pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen ini di mana kegiatan menilai kesesuaian sistem dokumentasi klien terhadap persyaratan sistem COC. Lalu yang ketiga adanya pra-penilaian. Pra-penilaian itu bersifat opsional.
penilaian ini adalah kegiatan audit lapangan atau one set audit awal untuk menilai penerapan dari sistem COC. Lalu yang keempat, adanya penilaian, di mana penilaian adalah kegiatan penilaian secara menyeluruh terhadap sistem proyek klien setelah kekurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada waktu pre-assessment diperbaiki. Hasil dari kegiatan ini berupa rekomendasi bagi perusahaan dalam hal memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Lalu yang terakhir adanya penerbitan, di mana adanya penerbitan sertifikat. Jadi sertifikat COC itu berlaku selama 5 tahun dan jika habis masa berlakunya dapat diperbarui atau diperpanjang. Jadi kalau misalnya masa berlaku dari sertifikatnya sudah habis, maka masa berlakunya itu dapat diperbarui serta dapat diperpanjang. Lalu dari kelima prosedur tadi, klien itu berkewajiban memenuhi annual FSC COC atau Accreditation Administration Fee kepada lembaga sertifikasi. Yang dimana yang pertama annual FSC COC Accreditation Administration Fee berlaku jika klien telah menggunakan kayu atau lock yang bersertifikat FSC sehingga dinyatakan lulus sertifikat COC. Klien telah berhak menggunakan tanda atau label serta logo dari FSC COC pada produk akhirnya. Lalu yang kedua, tetapi dalam kondisi klien yang belum menggunakan kayu atau lock yang bersertifikat FSC, jika dinyatakan lulus sertifikasi COC, maka klien itu belum berhak menggunakan label, tanda, serta logo dari FSC COC pada produk akhirnya. Baik, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga materi yang saya bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat juga bagi saya. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, maka tidak perlu diperhatikan, dibuang saja. Jika ada yang baiknya, maka diambil dan diserap. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.